Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita akan membahas tuan keempat yang ada di Kecamatan Darul Imarah, yaitu Tuan Cot Cako. 3 tuan telah saya bahas pada video sebelumnya, yaitu yang pertama Tuan di Lubuk, yang kedua Tuan Cot Mancang, dan yang ketiga Tuan di Gendut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tuan keempat, yaitu Tuan Cot Cako. عهدا علينا أسود العرين نمضي أماما أبد لا نلين عهدا علينا أسود العرين. Inilah tuan yang keempat yang pada syair tersebut Tuan di Lubuk dalam tengah gang, Tuan Cot Mancang di kaki gunung, Tuan di Gending dalam tengah kampung, Tuan Cot Cako dalam lirai. Tuan di Lubuk dalam tengah sawah telah saya bahas, dan Tuan Cot Mancang di kaki gunung pun telah saya bahas. Tuan di Gendring di tengah kampung pun telah saya bahas. Selanjutnya yang keempat, Tuan Cot Cako dalam lirai. Tuan Cot Cako terdapat di dalam Gunung Belantara. أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب طويل دربنا درب طويل بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله. Di pucuk gunung yang tinggi yang terdapat di Kampung Betung, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, terdapat sebuah makam daripada Menteri Pertahanan pada abad ke-15, yaitu Tengku Tuan Cot Cako. Setelah menempuh jarak perjalanan mendaki gunung sekitar 1 jam 12 menit, baru kita mendapatkan makam Tengku Tuan Cot Cako. جند الله جند الله جند الله جند الله أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب طويل دربنا درب طويل بالهدى القرآني. Tuan Cot Cako merupakan Menteri Pertahanan Kerajaan Aceh Darussalam di masa kejayaan. Tuan Cot Cako merupakan seorang ulama dan juga seorang menteri. سنمضي جموعا ندك العدا وقرآن ربي لنا موردا سنمضي جموعا ندك العدا. Dalam selah-selah kita mendaki gunung untuk menuju makam Tengku Tuan Cot Cako, kita dapat menyaksikan keindahan pemandangan kota Banda Aceh dan Aceh Besar yang dapat kita lihat dari atas gunung tersebut. Untuk mendaki gunung Cot Cako, maka Anda harus membawa perlengkapan yang lengkap, yaitu sendal untuk pertahanan. Maka untuk mendaki fisik, karena gunung tersebut menjulang tinggi, dan hati-hati karena padang rumput dan berbatu-batuan untuk kita menempuh jarak tersebut. Untuk kita bersama yang ingin berziarah ke makam Tengku Tuan Cot Cako, maka telah banyak tanda-tanda untuk menuju makam. Karena sepanjang perjalanan ada diikat dengan kain putih, kain biru,
kain merah dan kain hijau. Itu merupakan sebuah petunjuk jalan untuk menuju makam Tengku Tuan Chot Cako. Untuk kita semua para penziarah makam Tuan Chot Cako, agar tidak mendaki di saat turunnya hujan ataupun di saat baru redanya hujan, karena sangat berbahaya bagi kita untuk mendaki, karena dengan gunung yang begitu tancap dan juga tanah yang begitu halus dan serta batu kerikil, ditakutkan kita akan terpleset. Ketika kita mendaki, terlihat kita agak melelahkan dan merasa capek karena dengan jarak yang begitu jauh untuk kita tempuh. Tetapi ketika kita telah sampai pada tempat tujuan, insya Allah rasa capek yang kita rasakan dengan sekejap hilang. Masya Allah, itulah entah apa yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah dengan berkat makam Tengku Tuan Chot Cako, kita akan diridai oleh Allah dan bertemu dengan beliau. Dalam perjalanan kita dapat berhappy-happy dengan buah-buahan pada perjalanan. Tapi jarak yang kami tempuh, karena kami telah biasa untuk mendaki gunung makam Tuan Chot Cako, maka kemungkinan kami menempuh jarak dengan agak begitu cepat, karena kami jalan pun telah kami hafalkan. Setelah kami menempuh para hutan-hutan, kemudian kita akan berjumpa dengan padang rumput. Setelah sampai kepada rumput, kita akan memasuki hutan-hutan. Kemudian setelah kita sampai melewati hutan, maka kita akan mendapatkan padang rumput yang berbatu-batuan. Bertepatan di pucuk pada rumput berbatuan tersebut, maka di situ kita mendapatkan satu terowongan yang terjadi daripada fenomena alam, daripada tumbuh-tumbuhan. Disitulah makam untuk menuju makam Tuan Tengku Chot Cako. Inilah pada rumput berbatuan yang saya maksudkan untuk menuju makam Tuan Chot Cako. Bertepatan di pucuk, maka kita akan mendapatkan makam Tuan Chot Cako. Di pemandangan inilah dapat kita lihat lautan Lampu Uk daripada belakang makam dan kota Banda Aceh daripada sebelah makam, sebelah mendaki. Ketika kita masuk kepada makam Tuan Chot Cako, terlebih dahulu kita terdapat benteng pertahanan daripada Tengku Tuan Chot Cako ketika beliau bertahan untuk melawan para serdadu mersusi Belanda. Inilah
lokasi benteng pertahanan Tengku Tuan Cercako. Pada terowongan menuju makam ada dua jalur. Jalur kiri untuk menuju kepada benteng dan jalur kanan di samping benteng kita akan menuju ke makam. Inilah kita telah sampai pada makam Tengku Tuan Cercako. Inilah lokasi makam beliau yang bersih daripada sampah seperti ada orang yang membersihkannya. Subhanallah. Ketika Anda sedang berdoa ataupun bertahlilan, terkadang akan turun seekor ular, maka jangan Anda takut dan jangan Anda panik. Kata Abi Betung bahwasanya ular tersebut merupakan ular penjaga makam, maka ular tersebut tidak akan mengganggu kita. Kita lanjutkan dengan tahlilan kita. Tuan Cercako masih meninggalkan sebuah tongkat di dalam batang sebuah pohon, tapi batang tersebut tidak ada orang yang mengetahui posisinya di mana. Saya pun telah beberapa tahun telah mencari makam tersebut, maka tidak diperdapatkan. Dan pula untuk sejarah beliau, tidak ada seorang pun yang mengetahui. Yang cuma mengetahui bahwasanya beliau merupakan seorang panglima pertahanan Aceh Darussalam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.